apalagi dalam konteks agama, yakinlah bahwa yang menentukan benar salahnya satu agama itu adalah Tuhan. Dan penentuannya itu di hari kemudian. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Qul, sampaikan Nabi Muhammad kepada non-muslim, bisa jadi kami, bisa jadi kamu yang benar. Bisa jadi kami yang salah atau kamu yang salah. Tidak usah kita persoalkan di dunia ini siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang putuskan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah allazi la nabiyya ba'dah. Bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini pendengar sahabat official AMR official yang sama-sama kami muliakan, di sore hari ini kami ingin menampilkan satu konten yang berbeda. Mungkin sudah hal yang biasa, tapi kali ini di AMR official kami ingin merespon setiap persoalan pertanyaan-pertanyaan para jamaah yang masuk. InsyaAllah semoga jawaban-jawaban kami dari setiap yang dipertanyakan bisa menambah keilmuan kita, khususnya di konten channel YouTube AMR Official yang sore hari ini bersama dengan Tuan Guru kita Al-Ustaz Henry Sregal LC MHI. Bagaimana kabar Ustaz? Hari ini banyak masuk di WA, baik di beberapa media bertanya kepada kita Ustadz tentang persoalan ada ungkapan satu tokoh yang tidak asing lagi di Indonesia yang mempersoalkan satu cuplikan video pendek yang masuk ke WA kita. Kita tidak perlu sebut namanya, tapi yang kita perlu adalah bagaimana merespon ungkapan beliau yang beliau mengatakan bahwa yang menentukan benar dan salahnya agama itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan penentuan itu nantinya di yaumil mahsyar. Ini rancu. Kalau kita lihat ungkapan cuplikan ini, rancunya di mana Ustaz? Berarti semua agama itu sama. Bagaimana kita ingin meyakinkan agama yang kita pilih itu adalah agama yang sebenarnya, dan yakin kita agama inilah yang membawa kita nantinya di surga. Harapan kami Ustadz merespon ungkapan ini biar jamaah kita semakin yakin, bukan semakin ragu dalam beragama ini, khususnya bagi kita yang beragama Islam. Karena menurut tokoh ini agama itu semua baik, yang menentukan tak baik nanti di yaumil mahsyar. Saya ingin mewakili para jamaah yang bertanya bagaimana maksud para ulama tafsir yang mungkin kita belum selepel merespon dengan pola pikir kita yang mungkin kalau dibandingkan akademisnya jauh. Mungkin beliau sudah menjadi seorang profesor, kita mungkin Ustadz mungkin, atau saya yang mungkin level akademisnya masih S2. Mungkin kalau dijawab dengan nalar pikiran kita, kau baru S2, kau kok menanggapi profesor, kan begitu Ustadz. Jadi kami ingin mengharapkan bagaimana respon Ustadz dengan pernyataan beliau. Terima kasih Ustadz, tolong jawabannya. Oke, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ustaz Abdul Mahadir yang dimuliakan Allah, kemudian para penggemar audiens AMR, penonton AMR official yang dimuliakan Allah. Memang di akhir-akhir ini ya ada beberapa masuk ke WA, baik itu dari di grup-grup asatis dan yang lainnya. Mohon tanggapan atau masukan yang membangun dan sebagainya.
Maka pada sore kali ini ya kita akan mencoba membuka langsung kitab Tafsir Al-Quranil Azim karangan Al-Imam Ibnu Katsir ya, tepat jilid yang ketiga ya, di halaman 2346 ketika beliau membahas tentang tafsir surah Saba ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Katakanlah wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka siapa yang memberikan kalian rezeki dari langit atau dari bumi. Maka jawablah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, Allah yang memberikan rezeki baik yang dari langit dan dari bumi. Yang jadi permasalahan adalah redaksi ayat di penghujung ayat ke-24 ini. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Dan sesungguhnya kami atau kalian ya, mungkin dalam kebenaran ya, atau mungkin juga dalam kesesatan yang nyata. Kata beliau di cuplikan itu bahwa memang mungkin saja katanya ya, bahwa yang berhak untuk menentukan, memutuskan benar atau salahnya suatu agama dalam konteks agama katanya adalah Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak. Kalau kita lihat penafsiran pemahaman dari Ibnu Katsir dalam ayat ini, bahwa dijelaskan di sini arti wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Hadza min babil lafzi wan nashri. Bahwa ini adalah bentuk contoh laf itu kan menutup. Nashr itu kan menyebarkan. Nah, apa maksudnya di sini? Ai wahidun minal fariqaini mubtilun. Bahwa salah satu dari dua golongan adalah batil, salah. Berarti di antara umat Nabi Muhammad dan orang-orang musyrikin. Salah satunya pasti batil. Wal akharu muhiqqun la sabila ila an takuna antum wa nahnu ala hudan aw fi dhalal aw ala dhalal. Dan yang lain adalah pasti benar. Berarti kan ada dua golongan tadi. Nabi Muhammad beserta umatnya dan orang-orang musyrik beserta pengikutnya. Maka di sini jelaskan satu golongan itu pasti salah dan satu golongan pasti benar. La sabila ila an takunu antum wa nahnu ala hudan au ala dhalal. Enggak mungkin ada peluang dan harapan kalian itu orang-orang musyrikin bisa jadi benar, bisa jadi salah. Demikian juga kami ya, bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Enggak mungkin. Karena kan an-naqidaini la yajtami'ani. Dua yang berseberangan itu dalam kaidahnya kan tidak akan mungkin bersatu. Antara baik dan salah. Ya, antara benar dan salah. Enggak mungkin bersatu dalam diri orang. Dalam satu kasus pasti ada yang benar dan ada yang salah. Bal wahidum minna musibun, bahkan ya yang benar itu hanya salah satu di antara kita. Nah, inilah dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Wa nahnu qad aqamnal burhana 'ala tauhid. Kami telah menjelaskan ya, mendirikan bukti-bukti atas ketauhidan kami, artinya mengesahkan Allah. Beda dengan orang-orang musyrikin tadi, bahwa mereka mensyarikatkan Allah, kan menduakan. Padalla ala butlani ma'antum alaihi minasyiriki billah. Ini sebagai bukti bahwa kalian ya mensyirikkan Allah, maka tidak diterima ya. Bahkan kalian itu termasuk orang-orang yang butlan, batil. Kemudian dijelaskan sini ya, menurut Qatadah, qad qala dzalika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil musyrikin
dan ungkapan di atas adalah ungkapan yang disampaikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang musyrikin. Wallahi ma nahnu wa iyyahum ala amrin wahid. Demi Allah, kami dan mereka tidak dalam aliran yang sama atau tidak dalam agama yang sama, tidak dalam posisi yang sama. Pasti ada posisi A, posisi B, kan gitu. Ada yang musib, ada yang batil, gitu. In ahadul fariqain la muhtadin, sesungguhnya harus dipilih salah satu yang benar-benar dapat hidayah dan petunjuk. Enggak mungkin dua-dua, kan gitu. Wa qala Qramah wa ma'ana wa ma'naha inna nahnu la'ala hudan wa innakum lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami di atas kebenaran dan sesungguhnya kalian orang-orang musyrik dalam kesesatan yang nyata. Berarti dari tafsiran ini dapat kita pahami bahwa memang ya apa yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya memang betul-betul bertolak belakang dengan apa yang dipahami oleh tokoh yang ada, yang viral, yang videonya disampaikan kepada kita. Bahkan kalau kita kaitkan lagi kan ke dalam surah Al-Imran itu Ustaz, ayat ke berapa itu? Ayat ke-19 enggak salah ya. Inna dina indallahil Islam, ya. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu adalah agama Islam. Ya, dijelaskan dalam Ibnu Katsir ya di sini bahwa pemahamannya itu adalah ikhbarum minallahi ta'ala bi annahu la dina 'indahu yaqbaluhu min ahadin siwal Islam. Berarti pemberitahuan dari Allah langsung ya bahwa tidak ada agama yang benar di sisi Allah, yang diterima oleh Allah, yang benar dalam pandangan Allah ya basiratihi siwal Islam, kecuali agama Islam. Wa huwa atba'ur rusuli fima yab'atsahumullahu bihi min fi kulli hayyin, yaitu pengikut-pengikut para rasul yang telah Allah utus di setiap masa dan zaman. Hatta khutimu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya. Sehingga para nabi dan rasul yang 25 itu ya ditutup khatamun nabiyyin wal mursalin, ditutup ya alladzi sadda jami'at turuqi ilaih. Nah, ini dia intinya. Alladzi sadda jami'at turuqi ilaih, artinya yang begitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus, maka dia otomatis menutup seluruh jalan-jalan ya yang ingin sampai kepada Allah ya illa min jihati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali dari arah yang telah diajarkan Nabi Muhammad. Berarti ajaran Nabi 24 nabi sebelum Rasul sudah tertutup. Ya. Kan lihat, sudah tertutup. Jadi kalau sudah tertutup, mana mau kita buka lagi? Allah yang sudah menutup. Siapa yang berani membuka? Nah, enggak tahulah kita kok bisa dibuka ya kan? Paman laqiya, ini dia. Paman laqiya Allah ba'da bi'tsatihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidinin ala ghairi syariati. Siapa yang ingin datang kepada Allah, bermunajat, berubudiyah kepada Allah setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang lain selain yang disyariatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa bimutaqabbalin, maka tidak akan pernah diterima. Dan Rasulullah mengingatkan kita selalu kan, faman amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amal ibadah yang tidak ada perintah tuntunan kami, maka akan tertolak. Jangan sampai kita semangat lebih kuat daripada ilmu dan spirit. Ya. Wa qala ya fi hadhil ayah mukhbiran bin hisarid din al-mutaqabbal indahu fil Islam. Ayat ini ya inna dina indallah Islam ini sebagai bukti ya kan. Inhisar itu kan lil hasri, hasri itu berarti mengunci, menutup ya. Agama yang diterima itu hanya Islam saja. Sedangkan agama-agama lain kita tidak diterima lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz.
Biar jelas Ustaz ya. Jadi kalimat yang ditunjukkan dalam ayat As-Saba tadi Iya. tidak ada identik agama dengan Islam dan agama yang lain. Tidak. Hudan dengan dolar. Kan Iya. begitu. Sementara Ali Imran tadi ayat 19 jelas penyebutan agama yang di sisi Allah itu adalah Islam. Iya. Bagaimana kalau orang menanggapi setiap perbuatan baik kalau tidak beragama Islam dia mendapatkan surga seperti yang dikatakan tokoh tadi itu. Yang menentukan baik itu bukan dari agamanya, tapi apa yang kita lakukan Allah lah yang menentukannya nanti di yaumil mahsyar. Allah. Apakah ada satu ayat yang mungkin membuktikan kalau harus agama Islam yang diterima Allah ibadahnya baru berjumpa dengan Allah? Allah Akbar. Kan kalau kita tarik ke dalam surah Ali Imran ayat 86 itu kan, "Amay yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Jadi siapa yang mencari-cari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima sampai kapanpun. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan ia di hari kemudian nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Kalau sudah merugi apa lagi? Kan gitu. Kehidupan yang abadi kita sudah merugi di sana, berarti mungkin kalaupun dia baik di dunia ini, tapi KTP-nya non, maka mungkin ganjarannya langsung spontan dibalas di dunia ini. Ya, kalau di akhirat maka dia nihil, kosong. Kenapa? Karena tidak ada salurannya. Ibarat kita punya HP, nggak ada sinyalnya. Cuma mau nyampe kita nelpon kan? Itu yang sampaikan tadi kan? Iya. Dikunci jalan yang Iya, lain, iya. agama yang lain menuju Allah Iya. itu hanya agama Islam. Iya, mukhbiran bin hisarid din al-mutaqabbal indahul Islam. Nah, Jelas, itu dia. ya. Di tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surah Al-Imran ayat ke-19 tadi. Ya, ayat Berarti ke-19. kesimpulannya Ustaz, sebagai jawaban kita Iya. menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media kita baik grup WA, Iya. jelas bantahan dua ayat ini mungkin sudah menjadi kesimpulan Ustaz ya. Iya. Pertama surah Ali Imran ayat Iya. 19, Iya. yang kedua surah Ali Imran ayat 85. 85. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, begitulah bagaimana respon Ustaz kita Ustaz Henry Siregar. Bukan tanggapan beliau, bukan pemikiran beliau, bukan ijtihad beliau, tapi beliau berusaha mencari mengutip pendapat-pendapat para ulama yang sore hari ini kami mengambil satu kitab yang populer mungkin tafsir Al-Quranul Azim Ibnu Katsir, dan mungkin tadi ada juga pendapat dalam kitab tafsir itu Imam Qatadah yang menyimpulkan bahwa ini nilai tauhid bagi orang yang mengikuti ajaran Muhammad yaitu Islam, tapi membedakan dengan orang yang tak mengikuti itulah bentuk dolar tadi. Sebagai jawaban dalil yang mungkin dipertanyakan, apa dalil respon kami menjawab nanti? Jawabannya tadi jelas, surah Ali Imran ayat 19. Allah menyebut agama yang di sisinya adalah Islam. Yang kedua, bagaimana kebaikan itu sama nanti di yaumil mahsyar, baik kebenarannya itu Allah. Jelas Allah menyatakan bahwa yang benar itu berjumpa nanti dengan Allah, diterima amalnya hanyalah Islam. Itu juga bisa kita lihat jawabannya langsung Allah jawab dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 85. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita yang beragama Islam semakin kokoh, jangan semakin ragu. Walau banyak tokoh-tokoh yang mungkin akademisinya, mungkin profesor atau doktor yang lain, tapi coba tanyakan kepada orang-orang terdekat kita yang mungkin bisa mencari jawaban yang meyakinkan keimanan kita, semakin istiqomah. Inilah bentuk respon kami kepada jamaah penonton sahabat Ahmad Official. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kami menunggu tanggapan atau pertanyaan yang lain. InsyaAllah di lain kesempatan kami akan menjawabnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.